حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada kitabut taharah yang kedudukan taharah untuk rukun Islam yang kedua sangat penting. Dia berkedudukan sebagai apa, Ahmad? Taharah bagi rukun Islam yang kedua kedudukannya sebagai apa? Nah, sebagai syarat. Ya. Taharah adalah syarat salat. Bahkan termasuk di antara syarat pokok, makanya taharah ini dikedepankan penyebutannya dari syarat-syarat yang lain dalam pembahasan fikih. Kenapa, ikhwan? Karena tidak faedah niat kalau tidak taharah. Tidak faedah masuk waktu sholat kalau tidak dalam keadaan taharah. Baik. Dan yang lainnya. Dan taharah itu sendiri pengertiannya apa? Syukran. Raf'u ma yamna'us salah min hadatsin aw khabath. Sampai di sini ya. Raf'u ma yamna'us salata min hadatsin aw khabath. Yang dimaksud taharah adalah mengangkat segala sesuatu yang menghalangi salat berupa hadas atau khabath. Baik. Apa dalil bahwasanya taharah itu merupakan syarat salat? Badri. Naam. La yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Hadis apa? Rawahu Muslim. Nah, yang benar untuk lafaz ini yaitu hadis Abdullah bin Umar rawahu Muslim. Adapun hadis yang muttafaqun alaih apa? Anda ibadah tutup kitabnya. Nah, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Ya, hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih. La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Atau dalam riwayat yang lain, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nah, ini hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih. Nah, sekarang secara umum kemarin kita ambil bahwasanya taharah dari sisi sarananya ada berapa macam? Ini taharah. Kalau dilihat dari sisi sarana yang digunakan untuk taharah itu ada berapa macam? Dua, yaitu taib. Nah, terbagi jadi dua, at-taharah bil ma', dan itu yang menjadi asal sarana untuk taharah, dan
at-taharah bit-turab, taharah dengan debu yang merupakan pengganti. Naam. Baik, makanya ketika sarana pokok untuk taharah adalah air, kita pun harus membahas tentang masalah air, tentang masalah air. Nah, air itu sendiri dari sisi hukum terbagi menjadi berapa ini? Terkait masalah taharah terbagi jadi berapa, Hamzah? Nah, terbagi menjadi dua, yaitu tahur, air yang suci dan mensucikan, kemudian najis, yaitu air yang ternajisi yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan, akhwan. Terkait at-taharatu bil ma' wa hiyal asal. Ya, taharah dengan air, dan itu adalah apa? Adalah sarana pokok untuk taharah. Yang telah kita lewati kemarin terbagi jadi dua, tahur dan najis. Nah, air yang suci dan mensucikan, kemudian yang kedua air yang najis. Nah, kemarin ada iskal. Sebagian fuqaha membagi jadi tiga dan mengatakan ada jenis air yang ketiga, yaitu air yang tahir, air yang suci tapi tidak mensucikan. Apakah jenis seperti ini ada? Indah ya Afif? Hah? Nah, jadi yang rajih tidak ada jenis air yang dikatakan apa? Tahir begitu tok, yaitu yang suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena kalau air itu suci dan itu memang air masih kategori alma, maka mesti dia apa? Memiliki sifat mensucikan. Adapun kalau seseorang melihat di sana ada benda cair yang suci tapi tidak mensucikan, maka itu memang apa? Cair, sesuatunya cair tapi tidak masuk kategori alma. Susu, teh, kopi, suci memang, tapi tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan alma dalam istilah fikih. Tapi harus dikategorikan, harus digandengkan ma'u qahwah. Tapi ini kan bukan ma' yang mutlak. Paham? Sehingga kembali pada pembagian dua ini, alma itu hanya dua jenis saja, tahur dan najis. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, fakullu ma'in nazala minas sama' aw naba'a minal ardi fahuwa tahur yutahhiru minal ahdathi wal akhbath. Maka semua air yang turun dari langit dan memancar dari bumi, maka sifatnya adalah tahur. Sifatnya tahur, dia suci dan mensucikan. Yutahhiru minal ahdathi wal akhbath, dia akan mensucikan dari hadat-hadat dan khabath-khabath. Nah, perhatikan dulu keterangan nomor 6. Hadza huwal qismul awal min aqsamil ma' wa huwa at-tahur. Ini adalah jenis pertama dari jenis air. Karena telah kita lewati jenis air tadi ada berapa? Mujahid? 2. Kita akan mengambil jenis pertama, yaitu tahur, yang suci dan mensucikan. Fakullu ma'in nazala minas sama' aw naba'a minal ard fahuwa tahur. Sehingga semua air yang turun dari langit, air hujan, atau yang mengalir memancar dari bumi, yaitu dari mata air, atau sumur, yang muncul dari bumi,
maka sifatnya tahur. Dalilnya apa sekarang? Liqaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian dari langit air. Ya, dari langit berupa air. Untuk apa? Liyutahhirakum bih, untuk kalian bersuci dengannya. Berarti air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit fungsinya untuk sarana taharah. Maka mesti dia adalah sesuatu yang tahur, sesuatu yang suci lagi mensucikan. Wali hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ighsil khataayai bil ma'i wal thalji wal barad. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Demikian pula berdasarkan hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma ighsil khataayai. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku. Bil ma, menggunakan air, wal thalji, menggunakan es, wal barad, dan menggunakan barad. Barad kalau di negeri kita jarang terlihat. Nah, saya pribadi pun baru mengetahui al barad secara nyata ya ketika di Yaman, yaitu butiran-butiran air hujan seperti mutiara. Jadi terkadang kalau di sana ketika hujan, hujannya kayak kelereng-kelereng, bulat-bulat, jernih. Makanya kalau hujan pas saat itu di luar ya kepala bisa puyeng. Tapi habis itu bagus sekali, numpuk biasanya kadang numpuk di talang. Itu barot, jernih. Jernih sekali, kayak butiran-butiran mutiara. Ini hadis tentang doa apa ini? Hadis tentang doa apa? Alhamdulillah. Doa apa? Doa istiftah. Untuk membuka salat sebelum membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Pendalilannya bagaimana? Pendalilannya jelas di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan al-ma, yang merupakan salah satu sarana untuk mencuci, untuk membersihkan, untuk mensucikan dari kotoran-kotoran yang sifatnya maknawi, yaitu kesalahan-kesalahan. Taib. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil bahr huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang lautan. Ya. Ketika beliau ditanya tentang lautan, maka beliau mengatakan huwat tahuru ma'uhu. Laut itu suci airnya. Huwat tahuru ma'uhu. Huwa maksudnya adalah laut, bahar. Laut itu suci airnya dan halal bangkai-bangkainya, yaitu bangkai-bangkai binatang laut. Halal walaupun sudah mati. Dan ini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya ma'ul bahr, air laut itu sifatnya tahur. Yang air ini yutahhiru minal ahdathi wal akhbath, mensucikan dari hadas. Al ahdath itu jam'u hadath. Keterangan nomor 7 untuk perhatikan. Al-ahdath adalah
jam'u hadatsin, bentuk jamak dari hadas. Apa itu hadas? Wal hadatsu ma'nan yaqumu bil badan yamna'u as-salata wa nahwaha mimma tushtaratu lahu at-taharah. Ini pahami, yang namanya hadas adalah maknan, suatu makna, berarti apa? Tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tapi sesuatu makna, sesuatu yang bisa dipahami. Maknan yaqumu bil badan, yang ada pada badan, yang menghalangi salat dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang dipersyaratkan taharah untuknya. Ini namanya hadas. Contohnya, akhwan, untuk antum pahami ini, seorang buang angin, ya, seorang buang angin. Ketika dia kondisi setelah buang angin, ya, seorang setelah buang angin kan kondisi berhadas, ya, kondisi apa? Hadas, yaitu ada pada dirinya sesuatu yang menghalangi apa? Salat. Karena kalau buang angin kemudian langsung wudu, sah enggak? Enggak, karena dia dituntut langsung wudu, langsung salat maksud saya. Habis buang angin langsung salat. Sah enggak? Betul Habib. Enggak sah salatnya karena ada hadas yang ada pada dirinya yang menghalangi salat. Paham? Baik. Jadi bukan udara yang keluar pada saat kentut itu hadasnya, bukan. Tapi hadas adalah makna yang ada pada badan yang menghalangi sholat. Seorang habis kencing atau seorang habis BAB. Kalau kencing najis, kotoran manusia najis, ya kan? Hadasnya mana? Hadasnya adalah apa yang dipahami di badan dia itu. Setelah kencing, setelah BAB, itu dinamakan dia apa? Dia dalam kondisi berhadas karena belum wudu. Paham? Belum wudu. Kalau tadinya sudah wudu kemudian buang air, maka apa? Wudunya batal. Karena apa? Ada hadas yang dimunculkan oleh dia. Dia saat itu berhadas. Ini hadas. Hadas kecil. Karena hadas terbagi menjadi dua, hadas asghar yang disebutkan contohnya tadi dan hadas akbar. Hadas akbar nanti insyaallah pada tempatnya. Cuman secara ringkasnya, kalau tadi contohnya seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar. Kalau hadas akbar, seorang tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi. Kemudian bangun tidur, basah, mimpi basah. Taib. Kondisi setelah itu dia dinamakan apa? Kondisi berhadas akbar yang mewajibkan dia untuk mandi. Taib. Jadi ini namanya hadas, yaitu suatu makna yang ada di badan yang menghalangi salat dan yang semisalnya dari perkara-perkara dipersyaratkan taharah untuknya. Wal akhbath. Apa itu akhbath? Wal akhbath jam'u khabithin. Jam'u khabith. Akhbath bentuk jamak dari khabith. Wahiyan najasah, yang dimaksud dengan akhbath adalah an-najasah, najis. Kalau najis jelas karena sesuatu memiliki apa? Memiliki zat. Sesuatu yang najis itu sesuatu yang memiliki zat. Kalau tadi hadas, zatnya tidak ada, tapi sesuatu makna yang ada di badan kita yang dipahami, yang bisa dipahami, yang menghalangi sholat. Kalau akhbath najis, seperti apa? Air kencing, taib, kotoran manusia. Ini contoh najis.
Qala rahimahullah, walau taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu bi syai'in tahirin, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, rawahu ahlu sunan wa huwa sahih. Sekarang ikhwan, perhatikan, ini permasalahan penting. Setelah kita tahu tadi hukum air yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi itu sifatnya apa? Hukumnya apa? Tahur. Nah, yang bisa mensucikan dari hadas dan dari najis. Nah, kemampuan untuk mensucikan ini tetap ada walaupun berubah rasanya atau warnanya atau apa? Baunya, dengan sebab sesuatu yang suci. Nah, misalnya ada air, nah, taib, air tadinya bening, kemudian apa? Kemasukan tanah, menjadi coklat. Nah, mudahnya air sungai pas habis hujan, coklat warnanya coklat, tapi masih apa? Masih dikatakan alma. Orang mengatakan itu alma, bukan susu, bukan teh. Nah, walaupun berubah rasanya, rasanya berubah sedikit, tidak seger lagi. Kalau tidak percaya coba saja. Nah, warnanya jelas, baunya juga bau belet, bau apa? Tanah. Nah, baunya. Tapi perubahan tersebut dengan sesuatu yang suci, maka tidak berpengaruh tentang kesucian alma tersebut dan kemampuannya untuk mensucikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di sini. Hadis ini penting, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sungguhnya air itu tahur. Air itu sifatnya suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak menajisinya sesuatu apapun. Baik. Hadis dikeluarkan oleh Ahlus Sunan. Kalau kalian mendapati seperti ini istilah Ahlus Sunan, yang dimaksud adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Ini Ahlus Sunan. Dan haditsnya sahih. Baik. Perhatikan keterangan nomor 8. Qauluhu walau taghayyara isyaratun ilal khilafi bainal fuqaha'i fi hadhil masalah. Ya, perkataan dari Imam As-Sadi walaupun telah berubah, ini memberikan isyarat tentang adanya perselisihan di kalangan para fuqaha tentang masalah ini. Nah, wal makna dan makna yang beliau inginkan dari perkataan tersebut, antum paham ya kawan? Saya ingin kalian keluar dari majelis betul-betul paham apa yang ada di kitab. Tergambarkan permasalahan yang dipaparkan oleh Imam As-Sadi dengan sangat bagus dan padat. Ya, pembahasan beliau padat di sini. Baik. Wal makna anna al-ma'a an-nazila minas sama' awin nabi'a minal ardi yabqa ala tahuriyatihi walau kana qalilan wa taghayyara bi syai'in minat tahirat. Nah, maksudnya bahwasanya air yang turun dari langit dan muncul dari bumi, dari mata air atau sumur, akan tetap berada di atas kesuciannya, ya, dan kemampuan untuk mensucikan, ya, karena tahur terkumpul padanya apa? Dua tadi. Nah, suci mensucikan. Jadi tetap di atas kondisi ini dia mampu untuk mensucikan walaupun
Nah, air tersebut sedikit. Ya, walaupun air tersebut sedikit, misalnya 1 gelas. Nah, dan berubah dengan sesuatu yang suci. Berubah dengan sesuatu yang suci. Contohnya apa? Kat-tuhlub. Kat-tuhlub. Apa itu tuhlub? Tuhlub. Apa makna tuhlub? Indak. Okasha. Lumut. Ya, lumut. Air kalau lumutan kan berubah jadi apa? Hijau. Ya. Wa auraqis syajar, dan daun, ya, daun-daun pepohonan. Kolam kemasukan daun banyak, maka lama-kelamaan air kolam ini kan berubah jadi hijau. Nah, rasanya juga ada sedikit masamnya, dan seterusnya. Baunya yang tadinya tidak ada bau, kemudian muncul bau, sedikit berbau. Naam, banger. Banger istilah bahasa Indonesianya apa? Bau kurang sedap. Wal milhil bahri, dan garam lautan. Wa za'faran, misalnya kejatuhan za'faran, sehingga kejatuhan tapi sedikit. Nah, sehingga apa? Ada sedikit warna apa? Warna ke arah merah, ya. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Nah, adanya benda-benda yang suci ini yang mencampuri air tidaklah mengubah hukum air tersebut yang memiliki sifat mensucikan. Kenapa? Air itu berubah warna, bau, atau rasanya dengan sesuatu yang suci. Lakin ini antum perhatikan. Lakin, akan tetapi, bisyarti an yamqalahu ismul ma, tapi dengan syarat, ya, masih tetap penamaan air padanya, masih dikatakan al-ma. Nah, ini penting, ya, Pak. Pembahasan ini penting kenapa? Karena sebenarnya pembahasan ini kalau antum merujuk ke kitab-kitab induk, panjang sekali khilafnya. Panjang khilafnya. Baik. Amma idza taghayyara ismuhu wa suliba ismul ma, fa innahu la yasihhu at-tatahhuru bihi. Adapun apabila namanya telah berubah, namanya telah berubah, berubah menjadi teh, berubah menjadi kopi, berubah menjadi susu, berubah namanya. Orang Arab, ikhwan, kalau meminta teh tidak mengatakan ma'u syahi atau ma'u qahwa, langsung mengatakan qahwa syai. Kalau mengatakan alma, ya air putih, air jernih, bukan air putih, air jernih. Itu. Nah, selama namanya tidak berubah dan tidak hilang darinya penamaan alma, penamaan air, maka apabila berubah namanya dan telah tercabut darinya ismul ma, penamaan air, fa innahu la yasihhu tatahhuru bihi, maka sungguhnya tidak sah untuk bersuci dengannya, tidak sah. Kenapa? Li'annahu la yusamma ma'an, karena tidak dinamakan ma. Padahal yang bisa digunakan untuk sarana bersuci itu apa? Al-ma. Paham? Dan barang-barang tadi bukan al-ma lagi. Contohnya, bal yatahawwalu ila ma udhifa ilaih, bahkan namanya telah berubah kepada perkara yang dicampurkan dengannya. Fayusamma syayan, teh.
Au qahwatan, atau apa qahwah? Qahwah apa maknanya? Yusuf. Kopi. Qahwah. Au khallan. Apa khalan? Apa maknanya Salman? Khalan cuka. Nah, cuka walaupun warnanya sama kalau dijajarkan dengan ma, tetapi dia bukan ma, paham? Khal, tapi dia cuka. Au marakan, atau marok, kuah. Walaupun kuahnya bening, misalnya kuah soto, masih bening, nggak terlalu budak, tapi sudah kuah. Orang menamakan itu apa? Marok, bukan alma lagi. Karena sudah rasanya ya marok, sudah berubah, dia telah berubah menjadi nama lain. Maka yang semikian ikhwan tidak sah untuk digunakan sebagai sarana bersuci. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Naam. Baik. Ini yang pertama, di mana sesuatu yang asalnya air tapi apa? Kehilangan kemampuan untuk mensucikannya. Kenapa? Karena telah berubah kepada nama yang lain. Kemudian juga kondisi yang kedua, wa kadza idza ghalaba alaihi ismun ghairul ma. Wa kadza idza ghalaba alaihi ismun ghairul ma. Demikian pula apabila mendominasi atas mak tersebut suatu apa? Suatu benda selain air. Nah, satu penamaan selain air. Contohnya bi'an summiya mathalan, dengan dinamakan misalnya ma'u za'faron. Dikatakan ma'u za'faron berarti apa? Za'faron ini telah apa? Telah mendominasi pada apa? Pada penamaan al-ma' tadi. Maka kalau dikatakan ma'u za'faron tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk bersuci. Beda alma yang ketetesan za'faron dengan ma'u za'faron. Nah, kalau sudah ma'u za'faron berarti kadar za'faron yang telah tercampur dengannya sudah mendominasi. Orang ketika melihat, oh ini air za'faron, bukan air au ma'u wurd, atau air mawar. Ya, air mawar sudah apa? Tercampur dengan apa? Mawar. Nah, sudah berubah. Baik. Nah, fal qa'idatu fi hadza. Jadi kaidah dalam masalah ini, nah ini diingat-ingat, dipegang erat. Kaidah dalam masalah ini, anna kullama in khalaqahu tahirun fa ghayyara ismahu fala yasihhu at-tatahhuru bihi. Li'anna at-taharata innama tajuzu bil ma'. Kaidahnya diingat-ingat bahwasanya semua air yang tercampuri oleh benda yang suci kemudian mengubah namanya, maka tidak sah untuk bersuci dengan air tersebut. Kenapa? Dikarenakan taharah hanyalah diperbolehkan menggunakan air. Adapun yang tadi itu sudah berubah nama lain. Paham? Paham Abdullah? Konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi tidak bisa. Nah, taib telah berubah kepada nama yang lain. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, kalau kalian berhadas kemudian tidak mendapati air, maka tayammumlah dengan sa'id dan thayyiba, dengan debu yang suci. Perhatikan falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapati air. Wa hadza laisa bima, dan yang ini yang telah tercampuri dengan sesuatu yang suci dan berubah namanya, nah bukan air lagi, bukan air lagi. Amma idza khalatahu tahirun walam yughayyir ismah fahuwa tahur.
Adapun apabila tercampuri dengan sesuatu yang suci dan tidak mengubah namanya, maka dia itu suci. Ya, dia itu suci. Contohnya tadi air yang tercampur dengan tanah, kawan, suci tetap. Nah, yasihu tatahhuru bihi, masih sah untuk taharah dengannya. Selama orang mengatakan itu air, tidak mengatakan lumpur, beda. Kalau sudah lumpur ini sudah beda, ya sudah berubah namanya. Karena lumpur itu lebih mendominasi tanahnya. Antum mau bersuci, tidak jadi bersuci. Nah, malah jadi apa? Jadi menakutkan. Makanya para fuqaha mengatakan kalau yang didapati lumpur maka hendaknya apa? Ditampung dulu sampai mengendap. Ya, kemudian apa? Kan kadang terpisah. Kalau sudah lama kan airnya ini akan apa? Terpisah naik, ya, baru itu yang diambil. Ketika lumpur sudah mengendap, tanahnya ini sudah mengendap semua. Nah, tapi ya lama. Nah, ini kalau mau mengambil airnya. Kalau mau mengambil tanahnya bagaimana? Karena lumpur untuk tayamum juga tidak bisa. Untuk apa? Untuk berwudu juga tidak bisa. Nah, kalau air itu bisa diendapkan, bisa dipisahkan, maka ambil airnya. Setelah diwadahi ember mungkin, kemudian apa? Itu tenang mengendap, airnya terpisah, sudah jernih, diambil air. Tapi kalau tidak bisa dan butuh waktu lama, sulit ini, karena lebih pekat misalnya. Bagian fuqaha mengatakan apa? Sudah tanah taki dioles-oleskan di batu atau apa sehingga kering menjadi apa? Debu. Nah, dan itu bisa untuk tayamum. Kita kembali pada masalah kita, kawan. Apabila tercampuri dengan sesuatu yang tahir dan tidak mengubah namanya, maka tetap dia tahur. Yasihhu tatahhuru bihi, sah untuk bersuci dengannya. Wa daliluhu al-haditsul ladzi dzakarahu al-muallif, dan dalilnya adalah hadis yang disebutkan oleh pengarang. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Hadis ini termasuk hadis pokok, kawan. Dan nanti akan kita lewati hadis lain yang sekilas bertentangan dengannya. Cuman antum hafal dulu hadis ini. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan harusnya Ibnu Majah. Nah, kalau dikatakan Ahlus Sunan, cuma disebutkan di sini 3, kawan. Cukupkan itu saja berarti. Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Min hadits Abi Sa'id Al-Khudri, sahabinya Abu Sa'id Al-Khudri. Wa qala Tirmidzi, hadza haditsun hasan. Wa dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar fi at-Talkhis anna hadza al-haditsa sahahu Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Ma'in wa Ibnu Hazm. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini telah mensahihkannya Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in dan Ibnu Hazm. Taib, dan hadisnya sahih. Barakallahu fikum. Berarti untuk pertemuan sore hari ini kita mengambil satu jenis air, yaitu apa? Air yang tahur. Kemudian pembahasan berikutnya tentang apa? Air yang tercampuri dengan sesuatu yang tahir. Kapan kondisi masih dia dikatakan tahur dan kapan keluar dari tahuriyah, dari sifat mensucikannya. Setelah kita lewati kaidah penting tadi, diingat-ingat, dipahami. Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillah.